Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kalau dikatakan himpitan ya himpitan, tapi kalau dikatakan juga pelajaran ya pelajaran. Tapi yang bisa dipastikan, tidak ada ruang yang tertutup untuk bersyukur. Tidak ada ruang yang sempit untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran besar. Toh ada waktu-waktu di mana kemudian masa pandemi ini bisa dimanfaatkan. Tidak melulu memang duduk, tidak melulu kemudian nonton, tidak melulu kemudian kita tidur. Ada saat-saat kita diskusi dengan anak kita, hatta dengan yang masih kecil. Apalagi kalau kemudian sudah sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan anak SD. Kita diskusi. Ya tidak perlu kemudian diskusi diawali dengan ruang formal, mari kita buka diskusi ini. Ya layaknya selesai makan atau menjelang makan menunggu kemudian masak nasinya, duduklah di tempat itu. Tapi memang direncanakan dari sisi materi yang menyertainya, supaya tidak sekedar obrolan biasa, ngalor ngidur, tidak berujung dan tidak ada kesimpulan. Memang ini perlu direncanakan ketika kemudian pandemi ini kita mau ambil menjadi ruang tarbiyah, ruang keilmuan, ruang kedekatan, ruang persahabatan, ruang cinta. Bahkan ruang yang memungkinkan kemudian bahagia itu ternyata sederhana dan tidak jauh. Nah terus masalahnya kemudian bahan diskusi apa Ustaz? Oh banyak sekali. Toh ini tidak membutuhkan definisi terlalu panjang. Misalkan ya makhluk apa virus? Kita kan tidak bisa menjelaskan sebagaimana seorang ahli virus menjelaskan, tapi hal-hal yang global kita bisa sampaikan. Masya Allah, inilah makhluk Allah nak. Ya, memang dia tidak kelihatan, bahkan dilihat dengan mikroskop yang sangat kuat pembesarannya pun belum kelihatan itu. Ya belum kelihatan, ya seperti angin ini kan ada tapi tidak kelihatan. Dan ini adalah makhluk Allah yang bisa membunuh padahal tidak kelihatan. Dia bukan singa, dia bukan gajah. Mungkin nanti anak akan bertanya, kayak apa itu Pak kalau virusnya besar ya? Ya kalau virusnya besar bukan lagi virus nak. Virus itu ya kata ahli, bilang gitu. Kata ahli itu makhluk yang cepat sekali berkembang. Cepat sekali berkembang, tapi tidak bisa dilihat. Dan dilihat juga harus oleh ahlinya dengan alat tertentu, misalkan dengan mikroskop elektron katanya yang pembesarannya sampai 1000-10.000 kali pembesaran, baru kelihatan kemudian seperti titik kecil. Subhanallah. Ternyata, nah di sini kita bisa menyampaikan pesannya. Ternyata Allah maha gagah, maha perkasa, bahkan bisa membunuh semua manusia dengan makhluknya yang tidak kelihatan. Tentu nanti dengan variasi, tapi ini contoh paling sederhana saja, bahwa materi tidak harus kemudian kita menjadi seorang doktor di ahli virus, tapi kita bisa menjelaskan tentang makhluk Allah yang tidak kelihatan. Mungkin diawali dari semut yang menggigit, kecil, tapi kemudian daya ciumnya kuat. Kalau menggigit bisa membuat menggaruk jadi gatal, kemudian lari lagi ke nyamuk, demam berdarah, lagi kemudian ke bakteri, lagi kepada yang lain-lainnya. Masya Allah, kita bisa menjelaskan secara umum, dan itu pengetahuan yang biasa bagi siapapun. Intinya diskusi akan melahirkan kedekatan kita, dan kedekatan tidak hanya ngalor ngidur ngobrol tanpa nilai yang kita dapatkan. Kita ingin menanamkan keyakinan kepada mereka. Kita ingin tauhid menjadi bagian dari pondasi pendidikan di rumah tangga kita. Sehingga yang tahayul, yang hurapat, ya cerita tentang hantu dan lain-lain itu bisa dilibas, bisa didelet dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Boleh jadi kemudian kita menyampaikan ini ada dokter yang meninggal juga. Katanya Pak di sana ada yang ini juga pejabat padahal banyak uangnya, ada mobilnya, meninggal juga misalkan. Ya mau iya nah. Ya. Apa yang mau kita sampaikan di situ? Pentingnya misalkan menjaga kesehatan. Iya pejabat itu banyak uangnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, tapi mungkin sibuk, capek. Tidak sempat istirahat banyak.
Padahal ininya juga sudah pakai masker dan lain-lain misalkan, tapi dia kecapean. Sehingga dia daya tahan tubuhnya berkurang. Akhirnya apa? Mudah terkena dengan penyakit. Kemudian dia menengok orang yang lagi sakit. Padahal kemudian ternyata dia terkena misalkan, tapi tidak kelihatan. Atau anak muda yang terkena tapi tidak kelihatan. Nah, kan? Jadi bukan karena uangnya, bukan karena mobilnya, tapi dia kurang jaga kesehatan. Banyak makanannya tapi kurang istirahatnya. Makanya kalau pagi-pagi habis subuh kita harus jalan kaki, pakai masker. Nah, itu pakai masker jalan kaki. Sesudah itu kemudian kita makan. Makannya jangan terlalu banyak. Yang penting kemudian cukup sayurnya walaupun tidak mahal. Nah, jadi ini bisa didiskusikan dengan mereka. Kenapa kita harus jaga kesehatan? Kenapa habis subuh kita harus jalan? Kenapa habis sholat subuh kita tidak boleh tidur lagi? Kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka tanpa mengurangi hal-hal yang terkait dengan otoritas keilmuan yang sesungguhnya disampaikan mestinya oleh orang-orang ahli. Tapi kita bisa menyampaikan yang sederhana seperti itu. Ya pentingnya olahraga tidak digambarkan harus badminton. Kemudian pentingnya olahraga harus beli baju olahraga, harus pakai sepatu bola. Gambarkan bahwa semua orang bisa melakukan yang namanya gerak. Dan gerak yang paling bagus setelah salat subuh. Sesudah mengaji, kita jalan-jalan 5 menit, 10 menit. Sambil menggerakkan tangan, baru bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Jalan kaki. La ilaha illallah. Boleh jadi dalam hati, boleh jadi dilafalkan. Masya Allah. Banyak yang bisa didiskusikan. Kayak apa ini kalau kemudian tidak berhenti-berhenti ya? Insya Allah semua makhluk Allah itu dikendalikan olehnya. Langit akan runtuh kalau Allah menghendakinya. Lautan bisa keluar semua airnya kalau Allah menghendakinya. Baru tsunami saja beberapa menit kan, orang sudah kaget semuanya. Padahal itu baru beberapa menit dan baru sedikit saja yang dikeluarkan itu airnya dengan gelombang tertentu. Kan? Nah, dan lain-lainnya. Sehingga bapak terasa sebagai guru bagi anaknya. Bapak terasa menjadi figur yang tidak ketinggalan zaman. Bapak tidak membisu, sibuk dengan HP. Ibu juga tidak hanya terampil untuk memasak, tapi dalam kondisi tertentu pertanyaan anak bisa kita jawab. Atau kemudian pertanyaan kita kepada anak, boleh jadi dia membaca, boleh jadi dia mendengar. Kita tanya, nah apa itu virus corona? Ya persoalan kemudian benar atau tidak benar menjawabnya itu urusan lain. Tapi yang penting kemudian dia mengekspresikan kemampuan untuk memberi jawaban. Masya Allah. Ya. Ini penting. Jadi boleh jadi isi dari konten diskusi itu kemudian dengan arah untuk meyakinkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dengan segala kekuasaan dan keagungannya. Atau kemudian tindakan kita melakukannya untuk melakukan persahabatan dan kedekatan dengan mereka. Ya. Jangan biarkan rumah tangga kering dari diskusi. Jangan biarkan kesibukan memakan segalanya. Sampai tidak punya kesempatan untuk mendengar suara mereka tentang apa yang diketahuinya. Seperti itu sebaliknya. Jangan sampai anak-anak hanya mendengar bentakan perintah dan larangan saja. Tidak pernah mendengar sesungguhnya Bapa adalah orang yang cukup pengetahuannya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.